Netizen pun jadi nganggap kalau kok candaannya si Ellen ini mulai kesini mulai agak enggak seru ya, macam agak kasar ya gitu. Nah, momen-momen semacam inilah yang bikin publik udah agak mulai mikir, ini sebenarnya Ellen betulan baik atau dia cuma pencitraan aja nih di depan kamera. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian pasti familiar kan sama Ellen DeGeneres, komedian kondang asal Amerika Serikat yang dikenal luas berkat penampilan ikoniknya di acara The Ellen DeGeneres Show. Ingat kan? Tahu kalian kan? Atau seenggaknya mungkin kalian pernah nonton lah itu potongan talk show-nya di YouTube atau di TikTok atau di mana-mana. Nah, Ellen ini memang dikenal dengan pembawaannya yang sangat ramah, lucu, dan ada satu slogan ikoniknya yang nempel kali di telinga kita, yaitu "Be kind to one another" atau mengajak para penonton untuk selalu berbuat baik. Gak heran kalau acaranya itu memang diminati banyak orang, sukses besar dan juga bertahan sampai belasan tahun. Tapi siapa sangka di balik kesuksesan dan juga nama besarnya Ellen ini ternyata punya sisi lain yang bertolak belakang dari apa yang ditampilkannya di TV. Hal itu juga lah yang kemudian menjadi kontroversi besar dan juga membuat reputasinya Ellen ini hancur total. Nah, kontroversi apa yang menimpa Ellen ini penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi tentang kontroversinya si Ellen ini, tentunya kita perlu tahu dulu gimana perjalanan karir seorang Ellen DeGeneres di dunia entertainment sampai akhirnya dia ini bisa menjadi top selebritis di Amerika Serikat. Jadi Ellen DeGeneres ini lahir di Louisiana, Amerika Serikat pada tanggal 26 Januari 1958. Sejak masih muda, Ellen ini udah dikenal punya selera humor yang khas gitu. Kalau dia lagi ngobrol atau cerita-cerita sama keluarga atau juga temennya, Ellen ini tuh sering melontarkan candaan yang lucu tanpa merendahkan orang lain. Dan kebiasaan ngelucu inilah yang akhirnya membuat si Ellen ini tertarik sama dunia komedi. Ellen mau leluconnya ini didengar langsung sama banyak orang, bukan cuma sama teman, sama keluarganya aja. Jadi si Ellen ini pun ngide lah, apa aku coba tampil di panggung komedi ya, kata dia. Nah, dari situlah Ellen ini pun akhirnya bergabung di Clyde's Comedy Club, satu-satunya klub stand up komedi di New Orleans pada masa itu. Pada tahun 1978 ketika si Ellen ini masih 20 tahun, masuk dia ke sana. Di sana dia rutin ikut open mic dan juga tampil stand up dari panggung kecil ke panggung lainnya. Nah, seiring berjalannya waktu, kemampuan stand up Ellen ini pun makin terasah lagi. Gaya komedinya Ellen yang sederhana tapi cerdas ternyata relate nih sama banyak orang. Dan itulah yang bikin penonton jadi suka kali sama lawakannya si Ellen ini. Dari situlah perlahan-lahan nama Ellen pun mulai dikenal lagi oleh banyak orang. Nah, terus di tahun 1982 Ellen mulai tur nih ke berbagai kota di Amerika. Dan di tahun yang sama juga Ellen ini ikut kompetisi The Funniest Person in America, ajang stand up komedi yang ditayangkan di TV Showtime nih. Nah, berkat penampilannya yang memukau dewan juri dan juga penonton, Ellen berhasil memenangkan kompetisi itu dan dinobatkan sebagai orang paling lucu di Amerika. Menang dari situ. Nah, popularitasnya si Ellen ini pun makin meningkat lagi. Ellen jadi sering diundang ke berbagai acara stand up. Bahkan dia juga beberapa kali tampil di acara TV kecil. Dan dari sekian banyaknya penampilan itu, ada satu penampilan yang sangat membekas sekali di hati para penonton, yaitu materi lawakan yang berjudul Phone Call to God. Jadi Ellen itu menggambarkan gimana ya seandainya manusia ini bisa nelpon Tuhan. Ellen membawakan lawakan itu dengan gaya yang santai tapi tidak menyinggung agama atau kepercayaan apapun, Dan tanpa disangka penampilan Phone Call to God itu pun langsung viral dan langsung banyak disukai oleh orang-orang, Bahkan si Ellen ini sampai dilirik sama produser acara talk show besar di Amerika, yaitu The Tonight Show starring Johnny Carson. Dan pada tahun 1986 Ellen resmi diundang ke acara talk show legend itu. Ya, ini tentunya menjadi momen bersejarah kali untuk Ellen, Ellen menjadi salah satu komedi perempuan yang diundang ke acara itu dan langsung dipanggil sama Johnny Carson untuk duduk di kursi tamu. Ini tuh macam sebuah kehormatan besar yang cuma diberikan ke komedian-komedian yang dianggap sudah berhasil gitu loh. Dan Ellen dipanggil ke sana. Dan itu juga cuma segelintir orang aja yang pernah ngalamin hal itu. Artinya kemampuan dan juga gaya komedi Ellen betul-betul sudah diakui secara nasional. Nah, setelah tampil di sana nama Ellen makin luas lagi. Ellen mulai lagi disering tuh diundang-undang ke berbagai acara TV nasional, tampil di panggung komedi bergengsi, bahkan juga akhirnya dia mendapatkan peran di beberapa film dan juga
serial TV. Salah satunya adalah acara sitkom yang berjudul Ellen yang dirilis tahun 1994, di mana Ellen ini berperan sebagai tokoh utama yang bernama Ellen Morgan. Sitkom ini sukses besar dan juga makin melambungkan nama Ellen. Tapi sayangnya dari panggung itulah karir Ellen ini juga sempat merosot tua. Jadi di tahun 97-nya lewat episode spesial sitkom ini yang berjudul The Puppy Episode, karakter Ellen ini akhirnya keluar dalam tanda kutip. Jadi di mana ada momen ikonik pada saat si Ellen ini berkata pelan tapi tegas, di mana dia bilang, "Yes, I'm gay," gitu. Di luar layar, Ellen juga melakukan hal yang sama. Dia berbicara terbuka di The Oprah Winfrey Show dan muncul di sampul Time dengan judul yang menggema, "Yep, I'm gay." Pengakuan itu tentunya bikin gempar lah masyarakat di Amerika waktu itu. Kenapa? Karena di tahun 1997 isu tentang orientasi seksual itu masih dianggap tabu, apalagi di dunia hiburan. Belum banyak tuh publik figur yang berani terbuka soal orientasi seksual mereka. Dia ngaku dia penyuka sesama jenis, apalagi di TV nasional. Nah, jadi langkahnya si Ellen untuk ngomong jujur di depan kamera ini betul-betul dianggap berani dan di luar kebiasaan. Dan hal ini tentunya juga menuai pro dan kontra dari masyarakat. Ada yang mendukung dia, tapi banyak juga yang protes sama dia. Bahkan hal ini juga sampai mempengaruhi tayangan sitkom si Ellen tadi tuh. Rating acaranya turun drastis. Sponsor pun langsung lepas kontrak, dan juga setahun kemudian setelah dia bikin pengakuan itu di tahun 98 sitkom Ellen dibubarkan. Nah, di saat yang sama Ellen ini juga di blacklist dari beberapa acara hiburan di Amerika. Dalam waktu singkat karir komedian Ellen pun sempat mandek tuh. Proyek-proyek barunya dibatalkan, tawarannya berhenti datang, dan juga bahkan beberapa kolega di industri hiburan ini mulai menjaga jarak sama si Ellen. Ellen memang sempat terpuruk waktu itu tapi dia nggak putus asa memang. Ellen tetap mencoba bangkit dan mencari cara supaya namanya itu bisa naik lagi. Akhirnya selama beberapa tahun Ellen mencoba tampil di acara-acara kecil lagi. Dia menjadi pengisi suara dan juga mulai membuat proyek-proyek baru yang sesuai dengan kepribadiannya. Nah, karena pembawaannya memang seru, dia juga jujur dan juga bisa dibilang sangat menghibur, ditambah juga perubahan pandangan masyarakat terhadap isu orientasi seksual di Amerika, Ellen pun pelan-pelan mulai diterima lagi di industri hiburan. Hingga akhirnya di tahun 2003 kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Ellen berhasil comeback sebagai pembawa acara di talk show pribadinya yang berjudul The Ellen DeGeneres Show. Ini dia. Dan lewat acara inilah awal kejayaan besarnya Ellen DeGeneres dimulai. Nah, jadi The Ellen DeGeneres Show ini mulai tayang di tanggal 8 September tahun 2003. Ini tuh bukan talk show biasa bukan cuma sekedar ngundang tamu, ngobrol-ngobrol terus sudah selesai, enggak tapi si Ellen ini mengemas acara itu dengan konsep yang fresh, konsep yang menghibur dan juga menginspirasi. Bintang tamu yang diundang juga nggak kaleng-kaleng di situ. Ellen selalu mengundang public figure yang lagi naik daun, yang punya kisah menarik atau yang sedang jadi sorotan publik. Mulai dari itulah aktor, musisi terkenal, atlet, hingga tokoh-tokoh politik dan juga aktivis sosial di sana. Kalau misalnya kalian ngikutin show-nya nih, kalian pasti tahu kan siapa aja bintang tamu yang pernah dia undang. Ada Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Jimmy Fallon, Taylor Swift, Justin Bieber, BTS juga pernah diundang sama si Ellen ini. Bahkan orang-orang yang berpengaruh kayak Barack Obama, Hillary Clinton juga itu pernah tuh diundang ke acara itu. Kebanyakan orang-orang besar semua dia undang. Dan memang nggak cuma orang populer aja. Ellen ini juga sering mengundang orang-orang yang biasa, tapi kisah hidup mereka inspiratif. Jadi macam dia pernah ngundang guru, relawan, atau warga biasa yang memang suka berbuat baik pada sesama. Karena kan Ellen ini memang membranding acara dia dengan tagline Be Kind kan. Jadi setiap talk show-nya ini Ellen selalu berusaha untuk menyajikan obrolan yang inspiratif yang bisa mengajak orang lain untuk be kind, berbuat baik, tapi tetap dengan pembawaan yang santai dan juga diselipi komedi. Karena kan memang dia pada dasarnya pelawak kan. Nah, menariknya Ellen tuh nggak cuma ngobrol sama bintang tamu aja, tapi dia ini selalu mengajak penontonnya itu untuk berinteraksi. Jadi di opening talk show-nya itu para penonton ini selalu diajak untuk nari bareng, main games bareng. Bahkan nih Ellen juga seringkali bagi-bagi hadiah dengan nominal yang fantastis sekali buat penonton. Itulah dia kasih uang penontonnya. Itu puluhan ribu dolar dia kasih Terus dia pernah ngasih mobil, sampai dia ngasih liburan gratis untuk penontonnya. Nah, terus nanti di akhir acaranya Ellen ini selalu memberikan pesan positif
positif dan selalu menutup kalimatnya dengan bilang be kind to one another. Bersikap baiklah satu sama lain. Dan kalimat inilah yang menjadi ciri khas dari talk show-nya Ellen. Gak heran kalau talk show-nya Ellen ini pun mendapatkan sambutan yang hangat dari publik. Rating acaranya naik terus, jumlah penontonnya stabil di angka 3-4 juta view satu kali episodenya, bahkan potongan klipnya di YouTube aja itu ada sampai puluhan bahkan ratusan juta loh penontonnya. Dan selain itu talk show ini juga memenangkan Daytime Emmy Awards berturut-turut dalam kategori Outstanding Talk Show dari tahun 2004 sampai 2007. Nah, dari sinilah The Ellen DeGeneres Show pun akhirnya dinobatkan sebagai salah satu acara talk show paling sukses di Amerika. Di kesempatan lainnya penghargaan lain pun berdatangan juga, macam People's Choice Award dia dapat, Mark Twain Prize for American Humor dia dapat, bahkan sampai dapat Presidential Medal of Freedom. Ini penghargaan tertinggi bagi rakyat yang diberikan langsung sama Presiden Amerika. Waktu itu dia dikasih sama Barack Obama. Dan Ellen juga pernah masuk daftar 100 wanita paling berpengaruh di dunia versi Forbes tahun 2014. Dia menduduki peringkat ke-46. Kesuksesan inilah yang membuat Ellen pun mendapatkan branding baru lagi. Bukan cuma dikenal sebagai komedian dan juga pembawa acara terkenal aja, tapi juga menjadi figur yang disebut banyak orang sebagai the face of kindness, wajah kebaikan. Nah, itulah dia si Ellen tuh. Karena itu dia tadi, dia ini selalu menampilkan bintang tamu yang inspiratif, sering berbagi juga di acaranya dan juga mengajak audiensnya untuk selalu berbuat baik. Dari situ karirnya si Ellen ini makin melejit lagi, talk show-nya sukses besar-besaran dan dia bertahan sebagai acara talk show favorit selama hampir 2 dekade. Kehidupan Ellen pun berubah drastis, dari seorang komedian yang dulu sempat di blacklist, sekarang menjadi ikon besar di dunia hiburan yang dihormati banyak orang. Ellen selalu lagi diundang ke berbagai acara bergengsi, dia menjadi pembicara di kampus-kampus, bahkan dia pernah dipercaya membawakan acara Oscar, Oscar Award-nya, ajang penghargaan film paling bergengsi di dunia nih 2 kali. Dia pembawa acaranya. Masyarakat pun mengagumi Ellen ini sebagai public figure yang memang sangat ramah, berprestasi dan juga sangat menginspirasi. Bahkan banyak juga masyarakat yang jadi termotivasi juga lewat slogan be kind to another one itu, to one another. Banyak yang jadi suka ikut bersedekah, berbagi lewat semua yang dicerminkan sama Ellen di balik TV itu. Tapi di balik semua citra positif yang selalu ditampilkan Ellen di layar kaca, ternyata ada satu rahasia kelam yang tidak pernah diketahui sama publik. Rahasia tentang 2 sisi kepribadiannya Ellen yang ditutup rapat-rapat selama belasan tahun. Banyak desas-desus yang bilang kalau Ellen di TV sangat berbeda jauh dari Ellen di dunia nyata. Nggak ada nih yang tahu pasti kebenarannya waktu itu, waktu rumor ini pertama kali keluar. Sampailah satu persatu publik figur dan juga orang-orang di sekitarnya si Ellen mulai speak up. Hal inilah yang langsung menjadi kontroversi besar di tahun itu dan langsung bikin nama baiknya si Ellen ini runtuh, jatuh, hancur. Kontroversi apa? Masuk. Nah, jadi ternyata sejak tahun 2017 atau 14 tahun setelah acara talk show Ellen ini berjalan, udah muncul tuh rumor di Hollywood yang mengatakan Ellen is mean. Ellen itu jahat, Desas-desus itu berawal dari kalangan krunya, kru yang pernah terlibat langsung dalam program talk show Ellen DeGeneres Show ini. Beberapa dari kru ini mengaku kalau mereka sudah diperlakukan tidak baik selama bekerja dengan Ellen. Tapi gara-gara mereka nggak punya power, mereka nggak berani speak up tuh ke publik. Cuman rumor ini pun tetap menyebar luas tuh. Kenapa? Karena ada beberapa netizen yang mengupload kompilasi potongan momen Ellen yang terlihat mean, terlihat kasar pada tamunya di YouTube. Di kompilasi itu Ellen ini terlihat macam mengejek tamunya walaupun sambil bercandaan, dan beberapa kali terlihat memojokkan tamu dengan pertanyaan-pertanyaan pribadi. Contohnya aja nih, momen pada saat Ellen DeGeneres ini mengejek Dakota Johnson karena dia bilang dia nggak ngundang si Ellen ke pesta ulang tahunnya. Awalnya cuplikan itu dianggap lucu-lucu aja, tapi karena Ellen ini mulai sering bercanda kelewatan ke tamu yang lain juga, netizen pun jadi nganggap kalau kok candaannya si Ellen ini mulai kesini mulai agak nggak seru macam agak kasar gitu. Nah, momen-momen semacam inilah yang bikin publik udah agak mulai mikir,
ini sebenarnya Ellen betulan baik atau dia cuma pencitraan aja nih di depan kamera. Di saat yang sama juga masyarakat pun jadi mulai skeptis Wak sama citra behind-nya itu. Kok citra behind-nya The Ellen ini dianggap terlalu sempurna kali ya gitu. Ellen betul-betul menampilkan dirinya sebaik itu loh di depan kamera. Betul-betul macam nggak ada celah jelek sama sekali. Sampai ada yang nuduh dia gara-gara itu. Mungkin aja Ellen ini lagi pamer kebaikan aja nih buat nge-branding dirinya sendiri. Dan tuduhan-tuduhan itu awalnya ya udah cuma sebatas gosip ringan dari mulut ke mulut. Udahlah itu ucapan hater saja tuh kayak gitu-gitu kan. Tapi beberapa tahun kemudian tepatnya di tahun 2020 kemarin Wak, rumor itu mulai muncul ke permukaan. Di awal dengan cuitan Twitter dari seorang komedian yang bernama Kevin T. Porter. Dia ini Wak memang pernah bekerja di dunia hiburan dan juga dikenal suka nge-tweet sindiran-sindiran satir tentang selebritis Hollywood. Dia nge-tweet lah ini. Nah si Porter ini nge-tweet di tanggal 21 Maret 2020 isinya, sekarang kita semua butuh sedikit kebaikan. Kalian tahu? Seperti yang Ellen DeGeneres selalu bilang. Tapi ironisnya, dia juga salah satu orang paling jahat di dunia. Balas tweet ini dengan cerita paling gila yang pernah kalian dengar tentang keburukannya Ellen DeGeneres, dan aku akan donasi $2 ke LA Food Bank untuk setiap cerita yang masuk. Itu kata si Kevin Porter ini Wak. Jadi siapa yang mau si pick up dia kasih $2 untuk nyumbang makanan ke siapa food bank tadi itu kan. Dan tanpa disangka Wak, sekali dia nge-tweet viral langsung tweetnya si Kevin ini. Dalam waktu beberapa jam aja ada banyak orang yang membalas tweet ini dengan cerita pengalamannya selama berhubungan dengan Ellen DeGeneres. Mulai dari kru TV ada, staff eventnya ada, sampai penonton-penonton yang pernah ketemu langsung nih sama si Ellen Wak. Di antara tweet-tweet itu ada banyak sekali pengakuan dari mantan kru The Ellen Show yang nyeritain betapa toksiknya Ellen itu di balik layar. Ellen disebut sangat kejam, sangat sombong. Dia berbanding terbalik kali sama citranya yang bikin-bikin yang selalu dia tampilkan di TV ini. Contohnya Wak ya, pernah ada beberapa staff itu bilang kayak gini, Ellen itu jarang menyapa dan berinteraksi langsung sama kru-krunya. Bahkan ada yang cerita Wak kalau karyawan ini dilarang menatap matanya langsung atau menyapa dia kalau lagi jalan di lorong. Nggak boleh natap matanya si Ellen tuh nggak boleh, karena dia nggak apa-apa, dianggap tidak sopan sama si Ellen, kecuali Ellen yang mulai duluan. Pun kalau mereka mau ngomong sama si Ellen Wak, mereka diwajibkan untuk ngunyah permen karet atau permen mint sebelum bicara sama si Ellen, biar napas orang ini nggak ngeganggu si Ellen. Ada juga karyawan yang langsung diproses ke bagian HR Wak untuk ditindaklanjuti hanya karena ada bau barbecue yang nempel di baju si karyawan yang lagi lewat di depan dia. Dia cuma lewat terus bajunya bau barbecue, dipanggil ya, Pak suruh HR panggil dia. Banyak laporan yang menyebutkan Ellen ini bisa marah besar hanya karena hal sepele Wak. Misalnya pakaian yang dipakai sama kru nggak cocok di mata dia, marah dia. Posisi meja kerja nggak sesuai sama dia, marah dia. Atau cara seseorang menyapa dia cuma sapa aja, dia nggak sopan tuh sama si Ellen Wak. Bahkan ada kru yang dipindahkan divisi gara-gara hari itu si Ellen lagi bad mood. Dia lagi bad mood, pindah kau. Kayak gitu. Dan gak cuma tweet dari mantan krunya aja Wak ya, ada juga nih dari kalangan selebritis yang turut speak up. Ini salah satunya Nicky de Jager, nih Nicky Tutorial Wak, YouTuber asal Belanda katanya. Yang dia ini pernah diundang jadi tamunya The Ellen Show. Nah di situ Wak, Nicky bercerita ke media Belanda kalau dia itu selama menjadi bintang tamu di sana dia mendapatkan perlakuan dingin di situ. Contohnya apa? Dia nggak dikasih kesempatan berjabat tangan sama si Ellen, nggak dibolehin. Terus dia ditempatkan di ruang tunggu kecil dengan fasilitas yang minim. Terus dia merasakan juga suasana kru di sana Wak, jauh dari kesan hangat dan juga ramah yang mereka tengok di layar, jauh. Kata si Nicky Tutorial. Ada juga Dakota Johnson Wak yang mengaku nggak nyaman, yang tadi ku bilang tuh loh waktu yang candaan Ellen bilang kok nggak ngundang aku ke pesta ulang tahunmu Dakota, itu kan ada dia ngomong gitu kan. Padahal Wak sebenarnya dia diundang loh sama siapa, masih Dakota Johnson, tapi Ellennya nggak datang. Dan masih ada beberapa selebritis dan komedian lain turut speak up tentang hal yang sama. Pengakuan-pengakuan itulah yang tentu membuat publik langsung heboh lah ini, karena kan selama ini masyarakat taunya Ellen ini public figure yang juga sangat humoris, super baik kali ya kan. Jadi orang pada nggak percaya, gak mungkin lah si Ellen kayak gitu. Tapi karena makin hari makin banyak yang speak up Wah, akhirnya orang-orang pun mulai percayalah kalau Ellen yang ada di TV itu sama Ellen yang di dunia nyata itu adalah dua orang yang berbeda. Disitulah Ellen mulai dikecam dan dilabeli sebagai selebriti bermuka dua. Dan di saat yang sama juga berita-berita tentang Ellen Ismin ini Wak juga mulai bertebaran itu di mana-mana. Bahkan beberapa media besar dan juga rumah produksi utama The Ellen Show Wak sampai turun tangan itu untuk melakukan investigasi soal rumor ini.
Jadi di bulan Juli 2020-nya, media BuzzFeed News pun mewawancarai puluhan mantan karyawan dan juga karyawan aktif di The Ellen Show. Dan hasilnya makin mengejutkan lagi, Wak. BuzzFeed ini dapat info kalau bukan cuman Ellen aja yang dingin dan gak ramah ke para kru, tapi lingkungan kerja di balik layar The Ellen Show ini memang toksik kali. BuzzFeed laporin kayak gitu. BuzzFeed ini juga mengunggah 2 artikel di tanggal 17 Juli 2020 sama 31 Juli 2020. Nah, ini dua artikel ini isinya pengakuan mantan pegawai yang mengalami rasisme dan juga intimidasi selama dia kerja di balik layar. Ada karyawan yang dipecat setelah mengajukan cuti medis, Wak. Ada yang dipecat setelah mengajukan cuti berkabung. Ada karyawan berkulit hitam yang didiskriminasi. Ada karyawan yang lembur tapi nggak dibayar. Ada juga yang nggak diperpanjang kontraknya. Gara-gara dia cuti, keluarganya intinya tuh ada yang meninggal. Karyawan yang lagi berduka nggak pernah juga dikasih ucapan bela sungkawa, Wak. Bahkan ada juga yang mengalami ini nih yang parah ini, mengalami pelecehan seksual dari produser senior yang ada di situ. Nah, 2 artikel inilah yang makin menguatkan dugaan kalau branding behind The Ellen Show ini cuma untuk menutupi budaya toksik terstruktur yang ada di belakangnya, Wak. Ellen ini memang sering terlihat bagi-bagi hadiah di TV ya kan, tapi menurut para pegawai yang bekerja sama dia itu hanyalah untuk pamer dan hanya untuk menaikkan rating acara aja. Sampai di sini setelah tahu BuzzFeed ngeluarin artikel ini setelah mewawancarai mantan karyawan sama karyawan yang masih aktif, Wak, kemarahan publik pun makin meledak lagi. Masyarakat ramai-ramai mulai menyuarakan kekecewaannya lewat meme, lewat komentar-komentar pedasnya mereka dan juga berbagai unggahan di media sosial dengan hashtag RIP Ellen. Saking viralnya, Wak, hashtag itu trending di Twitter berhari-hari loh, Wak. Ya, melihat situasi yang makin memanas, akhirnya pihak Warner Bros. Ini Warner Bros. Ini siapa, Wak? Rumah produksi dari The Ellen Show tadi turun tangan. Mereka melakukan investigasi juga nih, investigasi internal dengan melibatkan pihak ketiga. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari tahu apakah semua tuduhan soal si Ellen dan juga lingkungan kerja yang toksik tadi, itu aduan-aduan mereka itu betul terjadi atau enggak, atau cuman gosip yang dibesar-besarin aja. Nah, selama masa investigasi ini Ellen nggak muncul di publik, Wak. Enggak. Sementara acara The Ellen Show ini sempat dihentikan sementara memang. Jadi beberapa minggu nggak tayang tuh episode-episode baru, Wak. Cuman ditayangin episode-episode ulangan aja. Nah, sampai akhirnya setelah serangkaian investigasi itu dilakukan, Warner Bros pun menemukan memang ada masalah serius di balik layar The Ellen Show, terutama soal perilaku tidak pantas dari atasan, budaya intimidatif dan juga rasisme yang terjadi pada karyawan terbukti ada. Warner Bros pun akhirnya mengambil langkah tegas pada tanggal 17 Agustus 2020. Warner Bros mengumumkan kalau 3 produser senior The Ellen Show yaitu Ed Levin, Kevin Leman dan juga Jonathan Norman diberhentikan dari acara. Dipecat, Wak, karena mereka ini dianggap yang paling bertanggung jawab lah sama masalah itu. Nah, pemecatan 3 produser ini membuktikan kalau tuduhan yang selama ini beredar dari yang pertama tadi bukan cuman sekedar gosip belaka, ya kan? Masyarakat makin geram lagi, Wak, karena selama bertahun-tahun loh mereka ini ditipu, mereka ngerasa ditipu, mereka tuh ikut terhibur, memang mereka ikut tertawa, mereka bahkan terinspirasi lah itu sama tontonan acara talk show itu ya kan. Tapi rupanya di balik itu semua ada banyak sekali orang yang tertindas di belakang layar. Saat itu juga perhatian publik pun makin terpusat lagi ke si Ellen kan, Wak, karena dia kan wajah dari acara itu ya kan, dan dia juga lah yang membawa nama besar dari The Ellen Show. Jadi masyarakat ini ngerasa Ellen ini yang seharusnya aware itu sama permasalahan internal yang terjadi di belakang layar, apalagi selama ini dia selalu menggaungkan slogan be kind to one another, ajakan berbuat baik kepada sesama, tapi bukannya buka suara dan menyelesaikan masalah di dalam itu, Ellen malah ikut terlibat dalam budaya kerja yang toksik itu. Alhasil media-media besar pun terus ngebahas namanya, rating acara The Ellen Show itu, Wak, mulai turun dan kepercayaan penonton pun mulai hilang. Dari yang awalnya disanjung kali sebagai ikon kebaikan ya kan, Ellen mulai dicap sebagai simbol kepalsuan. Dan di titik inilah perlahan-lahan kesuksesan Ellen DeGeneres ini, Wak, mulai runtuh.
Nah jadi Wak, selama investigasi kemarin kan Ellen ini nggak pernah muncul ke publik ya kan? Nggak pernah kan? Ellen baru muncul ya di publik itu Wak, tanggal 21 September 2020 atau kurang lebih sebulan setelah hasil investigasi itu diumumkan. Dia comeback ke layar kaca di episode perdana musim ke-18 The Ellen Show untuk klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Tapi bukannya mendapatkan simpati, banyak penonton yang justru ngerasa kalau nada permintaan maafnya Ellen di video itu, di cuplikan itu atau di episode itu, dianggap terlalu datar. Seolah-olah Ellen ini lagi baca skrip, kayak nggak tulus gitu loh minta maaf ya, cuman formalitas aja buat nyelamatin citranya di depan publik. Bahkan juga di situ Ellen ini terkesan defensif juga. Dia bilang dia nggak tahu apa-apa loh soal budaya toksik di balik layar itu, dan yang ada dia ini malah nyalahin eksekutif produser karena udah bikin budaya toksik ini mengakar, kata dia. Dari situ orang-orang makin sebel lagi sama dia, makin kesal lagi sama dia. Alhasil setelah comeback di musim ke-18 ini, rating dan juga jumlah viewers acara talk show Ellen ini turun drastis lagi. Kalau di season 17 kemarin mereka mampu menarik rata-rata 2,6 juta penonton nih di setiap episode. Di season 18 turun setengahnya, 1,4 per episodenya. Dan angka itu makin turun lagi waktu masuk ke season 19. Nggak nyampe 1 juta penonton itu. Nggak cuman itu aja, sponsor mereka juga udah mulai mundur. Dan banyak juga selebritis yang menolak tampil di talk show-nya si Ellen. Akibatnya acara Ellen ini pun terancam bubar. Di situ Ellen mulai tertekan. Dengan semua tekanan itu, posisi Ellen ini juga makin tersudut. Reputasinya hancur total. Yang dulu dia ini diidolakan banyak sekali orang, sekarang justru banyak sekali dibenci, dihujat, dan juga The Ellen Show ini yang dulunya selalu jadi tontonan wajib jutaan orang, pelan-pelan kehilangan daya tariknya. Hingga akhirnya di bulan Mei tahun 2021, Ellen resmi mengumumkan kalau musim 19, season 19 ini akan menjadi musim terakhir di Ellen Show. Tapi nih, di salah satu wawancara Ellen bilang, keputusan mengakhiri Ellen Show ini bukan karena skandal itu ya, tapi karena memang sudah waktunya berhenti. Itu kata, waktu dia ngomong kayak gitu, banyak orang yang percaya kalau acara itu memang dibubarkan gara-gara skandal. Orang ratingnya turun, sponsor kalian pada kabur kok. Mau dapat duit dari mana kalian? Bungkus. Akhirnya betul The Ellen Show pun resmi berakhir di tahun 2022. 19 tahun sejak musim pertamanya tayang. Setelah itu Ellen vakum dari dunia hiburan selama beberapa tahun. Terus dia coba comeback di tahun 2024. Dia mencoba peruntungan lagi dengan tampil di acara Stand Up For Your Approval. Ini dia bawain juga materi soal masa lalunya dan juga skandalnya itu. Tapi sayangnya usaha itu gagal mengembalikan popularitasnya seperti dulu. Publik masih belum sepenuhnya melupakan kontroversi si Ellen. Dan juga penampilan ini dinilai sebagai bentuk pembelaan diri yang sudah terlambat. Nah, karena kehadirannya udah gak diterima lagi, Ellen pun akhirnya memutuskan untuk berhenti total dari dunia hiburan. Dia pun pindah ke Inggris dan dia menjalani hidup privat sekarang, Jadi jauh dari sorotan media dan juga gemerlap dunia hiburan yang dulu pernah membesarkan namanya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian ada di posisinya si Ellen, apa yang akan kalian lakukan? Dan sebagai penonton atau mungkin penggemarnya Ellen, kalian masih bisa nggak ngelihat Ellen ini dengan cara yang seperti dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Selesai. Oke, jadi itu tadi kontroversi besar yang terjadi sama sosok Ellen DeGeneres, komedian dan juga pembawa acara kondang yang dulu sangat dikenal sebagai simbol kebaikan, tapi akhirnya tumbang karena branding palsunya sendiri. Ellen memang pernah bilang be kind to one another, tapi kenyataan yang kata-katanya tidak sejalan sama perilakunya sendiri ya kan. Dia bisa saja membangun citra baik seperfect itu di depan kamera, tapi yang namanya kepalsuan cepat atau lambat pasti akan terbongkar juga. Pasti. Memang kadang tuh ya, orang yang paling sering menyuruh kita berbuat baik itu justru dialah orang yang paling butuh nasihat kebaikan. Ingat loh, kebaikan sejati itu adalah saat kita bisa berbuat baik kepada siapapun, dimanapun dan kapanpun tanpa harus terlihat oleh orang lain. Jadi jangan berbuat baik pas ada orang yang lihat aja, Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasi ya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Bye.